Teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Alpair Akbar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau yang bisa dikenal dengan corona. Untuk pengertiannya, virus corona atau coronavirus, kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru atau pneumonia. Untuk gejala dari virus corona ini ada 3. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak. Terus menurut penelitian, gejala COVID-19 atau virus corona muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah klien itu terpapar dari virus corona. Untuk penyebabnya virus corona, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai yang sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Seseorang itu dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19. Yang kedua itu memegang mulut, memegang hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan secara langsung. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu, termasuk juga perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Untuk pencegahan virus corona, yang pertama itu tidak melakukan perjalanan. Yang kedua itu hindari pertemuan sosial untuk sementara waktu. Yang ketiga itu tidak menerima kunjungan sanak saudara ataupun kerabat yang datangnya dari luar kota. Yang keempat itu tunda pemeriksaan rutin. Yang kelima beralih ke pertemuan virtual. Yang keenam ajarkan tentang kebersihan pada lansia. Yang ketujuh melarang kunjungan ke rumah jompo. Yang kedelapan jangan berkompromi pada rutinitas harian. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan lansia untuk melindungi diri dari penularan virus corona yang sedang mewabah. Yang pertama itu mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau penggunaan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Yang kedua itu menggunakan masker saat sedang sakit. Yang ketiga menghindari kontak dengan orang yang sakit. Yang keempat menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti pusat pembelanjaan, terminal ataupun stasiun. Yang selanjutnya tidak menyentuh mata ataupun hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang selanjutnya mengkonsumsi obat secara rutin untuk setiap penyakit. Yang selanjutnya mengunjungi dokter untuk kontrol sesuai dengan jadwal. Untuk komplikasi dari virus corona ini, yang pertama itu ada pneumonia, yang kedua gagal napas akut, yang ketiga ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Yang keempat itu kerusakan hati. Yang selanjutnya kerusakan jantung, infeksi sekunder, gagal ginjal akut, shock septic atau disseminated intravascular coagulation atau DIC. Terjadi gangguan proses pembekuan darah. Untuk rhabdomyolysis itu jaringan otot yang rusak dan mati.
Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai COVID-19 atau virus corona. Saya akhiri dengan selamat siang.